Om Swastiastu. Selamat siang, saya Gede Taksudar Matahari Joksara dari kelas 12 MIPA ketiga dan absen 5. Hari ini saya akan membawakan materi tentang perkembangan politik di masa demokrasi terpimpin. Pertama, demokrasi terpimpin adalah sebuah periode politik Indonesia yang ditandai memuncaknya posisi Presiden Soekarno yang didukung oleh TNI dan PKI dalam menggerakkan politik nasional, yang menyebabkan arah negara dan kebijakannya selaras dengan ide Soekarno, seperti pembebasan paksa Irian Barat. Konsepsi nasionalis agama komunis diperkenalkan sebagai bentuk penyatuan seluruh ide-ide yang membentuk Indonesia. Indonesia juga condong berhubungan dengan negara-negara baru dan negara komunis. Pengaruh dari tokoh lainnya hampir tidak terlihat karena setiap urusan kenegaraan berada di tangan presiden. Masa demokrasi ditandai dengan adanya konfrontasi politik dengan berbagai pihak, kekacauan ekonomi yang semakin parah, dan pemusatan kekuatan pada tiga kutub yang saling mempengaruhi, yaitu Soekarno, PKI, dan TNI. Periode demokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1559, berakhir dengan berpindahnya tampuk kekuasaan kepada Soeharto yang menandai dimulainya Orde Baru pada 1967. 2. Pembebasan Irian Barat. Latar belakang perjuangan pembebasan Irian Barat dimulai dengan salah satu hasil konferensi meja bundar atau KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949. Adalah masalah Irian Barat. Dari hasil tersebut ternyata ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Dalam menghadapi masalah Irian Barat, Indonesia menempuh 3 bentuk perjuangan, yaitu diplomasi, konfrontasi politik dan ekonomi serta konfrontasi militer. Dalam menanggapi usaha Indonesia tersebut, Belanda meyakinkan PBB bahwa masalah Irian Barat adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda. Pernyataan Belanda tersebut mendapat dukungan dari negara Eropa Barat, terutama sesama anggota NATO. Akibatnya, resolusi pengambilan Irian Barat gagal. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat. Peristiwa ini menandai dimulainya konfrontasi militer terhadap Belanda. Pada tanggal 11 Januari 1962, untuk melaksanakan Trikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala, pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Sebelum Komando Mandala melakukan operasi, terlebih dahulu dilakukan penyusupan ke Irian Barat. Pada tanggal 15 Januari 1962, terjadi pertempuran di Laut Aru. Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase infiltrasi atau penyusupan sampai akhir 1962, lalu fase eksploitasi mulai awal tahun 1963, lalu fase konsolidasi yang dimulai pada awal 1964. Melihat situasi yang genting, akhirnya pada bulan Maret 1962, Amerika Serikat melalui seorang diplomatnya, yaitu Ellsworth Bunker, mengajukan usul yang dikenal dengan Rencana Bunker atau Bunker's Plan. Pihak Republik Indonesia menyambut baik Amerika Serikat dan mendapatkan simpati internasional. Belanda tidak memberikan tanggapan. Menghadapi sikap Belanda tersebut, Komando Mandala mulai bulan Maret sampai Agustus 1962 melakukan serangkaian operasi. Namun operasi ini batal dilaksanakan karena antara Indonesia dan Belanda terjadi persetujuan pada tanggal 15 Agustus 1962. Akhir pembebasan Irian Barat. Akhirnya, perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat kembali kepada Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962, berhasil ditandatangani persetujuan New York antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Pada tahun 1969, sesuai dengan perjanjian New York, pemerintah Republik Indonesia mengadakan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA. Melalui PEPERA tersebut, rakyat diberi kesempatan untuk memilih tetap bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Akhirnya, hasilnya, Dewan Musyawarah PEPERA memutuskan tetap bergabung dengan Republik Indonesia. Materi terakhir yaitu perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi dan keuangan.
Yang pertama adalah pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada tahun 1963, Depernas mengganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas adalah sebagai berikut: menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan menilai hasil kerja Mendataris MPRS. Yang kedua adalah penurunan nilai uang atau devaluasi. Dilakukan untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga masyarakat kecil tidak dirugikan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar, pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi. Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Yang terakhir adalah deklarasi ekonomi atau DEKON. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuk DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia dengan cara terpimpin. Namun, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi nasional tersebut mengalami kegagalan. Berikut faktor penyebabnya. Penanganan masalah ekonomi tidak rasional. Yang kedua adalah ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. Lalu pengeluaran negara cukup besar, dan devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi. Lalu struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme, semuanya diatur dan dipegang oleh negara. Jadi sekian video saya kali ini. Jika ada perkataan dan tindakan saya yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan ngaturang param santi. Om Santi 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 Om.